Selamat sore Pak Sidik. Selamat sore Pak Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya mendapat tugas dari guru penggerak. Modul kami saat ini sampai di pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran Pak. Nah, untuk semakin kami supaya bisa memahami, maka kami diminta untuk mewawancarai setiap kepala sekolah, 2 sampai 3 kepala sekolah, Pak. Terus hasil wawancaranya nanti untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan terutama untuk kasus-kasus. Jadi ceritanya hasil wawancaranya nanti untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah, Pak. Oh iya. Gitu. Terus yang ketiga tujuannya hari ini, apa yang selama ini dilakukan oleh Bapak selaku KS, praktek apa yang selama ini dijalankan ketika mengambil keputusan. Seminggu ini kami mendapatkan materi tentang pengambilan keputusan. Salah satunya itu pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika sama bujukan moral. Nanti supaya kita nggak jauh kemana-mana, bisa saya sampaikan terlebih dahulu Pak, yang dimana dilema etika itu ketika seseorang harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar Pak, tetapi saling bertentangan. Sementara kalau yang bujukan moral itu ketika seseorang harus memilih membuat keputusan antara benar atau salah. Selama ini Pak, Bapak kan menangani banyak kasus nih tentunya, apalagi sudah beberapa tahun, beberapa periode jadi kepala sekolah. Bagaimana Bapak itu tahu, bagaimana Bapak itu mengerti bahwa kasus ini termasuk dilema etika nih, ini termasuk bujukan moral. Itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi, Pak? Begini Pak Yo ya, untuk yang dilema etika kan kalau itu semuanya dianggap benar, nah, kita pilih dulu, kita seleksi dulu, kita cari dulu atau paling tidak Pak Yo ya, itu ada yang sangat benar, ada yang mendekati benar. Dan yang sangat benar itu kan kita juga perlu masukan dari teman-teman sejawat yang ada di sekolah itu. Nah terus yang mana yang paling benar itulah yang kita dahulukan atau kita ambil keputusan yang itu. Tapi semuanya itu tidak diusahakan kita tidak sampai menyakiti hati dari seorang guru, walaupun bagaimana kepala sekolah itu harus membimbing guru secara pelan-pelan supaya semuanya itu berjalan menjadi lebih baik tanpa ada hati yang terluka. Tapi kalau sampai ada hati yang terluka itu ya kalau gurunya itu bisa menerima dengan hati yang lapang. Kalau tidak, itu malah membenci kepala sekolah, sehingga ya apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu dikiranya ya langsung menyalahkan. Padahal itu semua tidak ada gitu. Selama ini bagaimana Bapak Sidik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak jika ada kasus-kasus yang seperti dilema etika tadi? Untuk pengambilan keputusannya itu ya terutama saya selidiki dulu Bapak. Setelah diselidiki itu yang paling benar, itulah yang diambil keputusan yang paling benar. Sedangkan yang salah yaitu harus diberikan kepahaman atau wawasan supaya beliau menerima dengan lapang dada. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Prosedurnya gitu. Prosedurnya ya kita amati dulu Bapak, kita teliti itu apakah
itu benar-benar salah atau benarnya benar untuk mengambil keputusan itu ya berdasarkan profesional seorang guru gitu, sehingga tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, baik itu di tingkat kedisiplinan di sekolah atau undang-undang etika guru. Demikian. Nggih. Kan tadi ada macam-macam ya, Bapak tadi memberikan gambaran kepada saya harus membicarakan bersama-sama, kemudian mengambil keputusan yang paling benar, yang benar gitu. Menurut Bapak yang paling efektif dalam pengambilan keputusan jika ada hal-hal menyangkut dilema etika itu bagaimana Pak caranya? Nah, caranya kita analisa sesuai dengan kode etik Pak, kode etika guru, juga peraturan kedisiplinan di sekolah, juga undang-undang yang berlaku di masalah pendidikan begitu. Tantangannya Pak ketika melaksanakan seperti itu? Nah, itu tantangannya banyak sekali, yang terutama ada yang satu yang merasa kurang puas, itu ya menganggapnya berat sebelah, tapi itu semua harus diberikan kesadaran Pak. Kesadaran bahwa yang seharusnya seperti ini loh yang harus kita lakukan gitu. Nggih, Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu biasanya Bapak ada jadwalnya khusus gitu atau wes langsung diselesaikan saja gitu? Ya, kalau bisa diselesaikan hari ini, ya langsung kita selesaikan hari ini. Tapi kalau butuh masukan dari teman-teman sejawat atau teman guru-guru senior, ya butuh pertimbangan dari guru yang ada gitu, Bapak. Oke. Jadi ada peran orang-orang lain ya Pak? Ada peran orang lain dalam mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Ya masukan, saran, pendapat begitu. Oh, nggih. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada beberapa atau pembelajaran yang bisa dibagikan Bapak kepada saya gitu dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, Pak. Oh, begini Pak Il. Untuk pengambilan keputusan itu diusahakan agar yang itu salah, itu yang beliaunya itu menyatakan tidak salah, tapi menurut apa yang pandangan kita itu salah, itu diberikan pemahaman, kesadaran, sehingga bisa menerima dengan lapang dada begitu. Paling tidak, oh ya saya kurang begitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Sama-sama, tidak apa-apa, yuk. Terima kasih. Saya akhiri wawancaranya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Muji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Contoh yang tentang anak rekreasi, biasanya rekreasi itu kan dilakukan kebanyakan di kelas 6 begitu nih, sebagai akhir dari masa belajar di tingkat sekolah dasar. Lah, biasanya ada anak yang tidak mampu untuk membayar, tapi anaknya berkeinginan untuk ikut rekreasi. Lah, sementara gurunya juga harus bisa mensukseskan program itu kan, begitu nih. Lah, ini juga merupakan dilema. Kalau misalnya digratiskan begitu, nanti yang bayar itu ngelah, Jawa ini ngelah itu, iri begitu, iri. Terus kalau nggak digratiskan atau gimana begitu, juga anak tersebut tidak mampu untuk membayar sehingga tidak bisa ikut. Itu merupakan hal yang dilema bagi Dewan Guru termasuk kepala sekolahnya. Begitu Pak Yohanes. Itu bagaimana cara Ibu untuk mengetahui bahwa ini termasuk dilema etika, kalau yang ini termasuk bujukan moral gitu? Seperti kasus itu ya, bisa dilema etika juga dilema moral Pak Yo. Yang kasus menangani anak yang tidak ikut rekreasi begitu. Sementara kita harus mensukseskan program
sekolah, yaitu program rekreasi kelas 6. Lah di lain sisi kita juga beban moral terhadap anak yang tidak mampu untuk tidak bisa ikut rekreasi dikarenakan tidak bisa membayar begitu. Oh, Itu. ya. Jadi kalau misalnya selama ini kan berarti sudah pernah terjadi nggak, Bu? Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana seperti tadi ada dua kepentingan yang sebenarnya dua-duanya sama ya? Kasih sayang kepada yang ikut, kasihan, merasa kasihan, atau keadilan kepada teman-teman yang lain yang nggak bisa ikut. Dalam menjalankan keputusan itu bagaimana, Bu? Begini, karena kasus itu sering terjadi, maka untuk di tahun pertama seperti itu, di tahun berikutnya dan berikutnya lagi, itu bisa diantisipasi. Kadang antisipasi tersebut berhasil, kadang juga kurang berhasil begitu Pak Yu. Misalnya bisa diantisipasi dengan cara menabung begitu. Kadang kalau menabung jauh-jauh sudah menabung supaya di kelas 6-nya bisa ikut rekreasi. Tapi bagi anak yang tidak mampu, walaupun sudah diarahkan untuk menabung, tapi kalau yang ditabungkan tidak ada, mau apa coba? Seperti itu. Jadi kalau menemui hal seperti itu, nah ini juga tahun berikutnya baru ada solusi lagi. Jadi kalau terjadi nabung tidak berhasil, jadi terus waktunya sudah mepet, lah ini anak-anak yang lain yang bisa membayar itu diberi pengertian Pak Yohanes, diberi pengertian tersebut ini harus kita solidaritas terhadap teman-temannya yang tidak mampu, jadi dihandle oleh ini bersama-sama. Misalnya jumlah anaknya 30 begitu yang tidak ikut satu, berarti yang 29 ini urunannya untuk rekreasi, untuk tiketnya itu ditambah berapa, dikumpulkan, dibuat untuk membelikan tiket anak yang tidak mampu, seperti itu. Nah itu harus diberi pemahaman sepaham-pahamnya terhadap anak yang mampu itu. Nah terhadap anak yang ini yang dibantu juga diberi penjelasan bahwa yang namanya orang itu, kehidupan orang itu tidak semuanya enak, kadang juga ada yang tidak enak, seperti itu. Nah, menerima bantuan kepada semua teman itu harus saling membantu. Nah sekarang gilirannya temannya membantu dia itu, jadi supaya tidak minder begitu loh, supaya tidak minder, jadi harus diberi pengertian begitu. Selain kasus yang Ibu tadi ceritakan yang tentang anak ikut rekreasi ya Bu, mungkin pasti karena di sekolah banyak anak, banyak kepala nih, berarti banyak pemikiran, pasti ada banyak yang lain Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan jika ada kasus-kasus yang dilema etika Bu, yang mengandung dilema etika? Nah, sekarang ini yang saya alami itu kasus ini Pak Yu, anak jajan itu ya, anak jajan ini sementara di sekolahan belum tersedia kantin yang bisa mencukupi kebutuhan anak, terus sehingga anak jajan keluar, maksudnya di orang-orang yang datang itu, penjual yang datang di sekolah itu kan ada penjual yang datang begitu. Sudah saya coba dengan berbagai cara, misalnya membawa bekal begitu, membawa bekal, membawa makan siang dan minum. Nah itu anak-anak sebenarnya seneng. Nah pada
Padahal saya amati itu anak-anak itu kalau di rumah itu betapa sulitnya untuk makan. Dari cerita orang, dari saudara saya, juga dialami oleh cucu saya. Kalau di rumah itu makannya sulitnya bukan main. Tapi ketika membawa bekal, dibawa ke sekolahan, itu sering terjadi belum waktunya istirahat itu anak-anak gini, Bu, nggak istirahat. Dengan tujuan segera makan. Pagi bolak-balik itu diincengi, bekalnya itu diincengi begitu, diincengi. Berarti anak-anak itu kan suka membawa bekal makan di sekolahan. Lah, setiap rapat wali murid saya sampaikan, jadi cerita tersebut anak-anak kalau makan di sekolahan itu senang banget. Maka dari itu bagi anak-anak yang tidak suka makan sayur, makan buah itu merupakan momen yang bagus untuk memberi anak-anak asupan gizi yang lebih daripada biasanya, seperti itu. Nah, dilemanya begini, kalau di sekolah ya, yang terjadi di sekolah sudah membawa bekal, tapi anak-anak itu masih jajan. Lah, jajannya ini yang jajan yang kurang sehat, Pak Yohanes. Iya. Sehingga saya amati itu terutama di hampir setiap kelas, terutama kelas bawah ya, kelas kecil, kelas lebih-lebih kelas 1, 2, 3 ini anak sering izin tidak masuk karena sakit. Nah, sakitnya itu ya batuk, pilek, seperti itu, demam, yang sering itu demam. Radang. Nah, saya amati itu selain memang cuacanya seperti ini karena jajanannya. Sebab anak-anak itu walaupun sudah membawa minum, tapi masih beli es, beli minuman yang berwarna-warni ya, seperti itu. Saya itu mau nyetop orang jualan itu juga dilema. Nah, ini yang saya dilema itu, saya tidak gimana ya, mungkin dari diri saya yang tidak bisa tegas begitu karena tidak mentoloan begitu nggih. Saya mau menutup itu gerbang, terus saya tutup, tidak boleh jualan di sekitar sekolah. Saya yang tidak sampai hati, Pak Yo, melihat apalagi sudah sejak menunggu anak istirahat itu sudah lama sekali ada di situ. Lah, terus anaknya tidak istirahat. Saya bayangkan, wala itu mata pencahariannya. Begitu kalau saya stop terus gimana? Saya sampai mencari kabar kemana-mana untuk mencari solusi itu. Begitu, Pak Yohanes. Ini yang belum terpecahkan. Iya. Artinya ketika Ibu mendapatkan dilema etika, sebuah kasus dilema etika kayak penjual asongan yang berdagang di sekitar sekolah tadi, apakah Ibu menyelesaikan langsung di tempat? Langsung saat itu juga? Ya, ini yang belum. Ya, ini yang menjadi PR saya ini. Ya. Menjadi PR saya. Berarti saya akan belum terselesaikan begitu. Belum terselesaikan. Iya. Ya, yang menjadikan dilema itu tadi. Kayaknya ini harus duduk bersama wali murid itu. Duduk bersama komite paguyuban kelas dan wali murid. Kayaknya harus begitu, Pak Yohanes. Juga agak membutuhkan waktu yang agak lama. Iya. Jadi komite terus wali murid, paguyuban wali murid Ibu, itu bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus dilema gitu, ya Bu? Ya, biasanya itu di kasus-kasus yang lain, pengalaman saya itu bisa mengatasi itu. Saya sambatan ke komite dan wali murid itu biasanya kalau ada kesulitan pasti dibantu begitu. Nah, ini karena terbenturnya waktu saya banyak kegiatan itu, jadi masih belum sempat untuk itu
Belum lagi sekolahnya lebih dari satu ya Bu ya? Iya, iya di 3 sekolah ini masih beberapa hari itu sibuk Maulid Nabi, ya, Maulid 3 SD. Terus mulai hari Senin itu sudah sibuk ANPK, Betul. seperti itu. Iya. Jadi gonta-ganti ke sana kemari, Itu seperti belum itu. ditimpak ya Bu, belum ditimpak, belum ditim pemberkasan. Iya, iya, belum. Dari semua yang Ibu ceritakan ke saya tadi cukup menarik Bu, cukup menarik. Pembelajaran yang bisa Ibu ambil, Ibu petik ketika Ibu mengambil keputusan yang ada dilema etikanya gitu, pembelajaran apa Bu? Yang mungkin bisa saya pelajari dari Ibu? Oke. Karena itu kasusnya kompleks, maksud saya itu menyangkut berbagai pihak, Ya. pihak sekolah, terus lebih-lebih itu kalau menyangkut pihak luar, maksudnya selain warga sekolah, selain wali murid, selain komite, selain guru itu kan selain warga sekolah, selain warga sekolah itu memang harus hati-hati, jangan sampai terjadi konflik begitu Pak Yu. Lebih-lebih kan kita di sekolahan kita, kebanyakan SD kan nggak punya satpam, kita kan betul. juga mencari keamanan sekolahan karena tidak ada satpamnya itu kan seperti itu. Di sekeliling sekolahan kan ada orang jualan, yang jualan itu kadang tetangga sekolahan. Yang jualan itu tetangga sekolahan yang biasanya mengawasi sekolahan kita kan seperti itu. Betul. Itu jadi kalau misalnya pintu gerbang ditutup sehingga anak tidak bisa jajan keluar, lah kita tidak enak sama tetangga kita. Seperti itu juga kepada pedagang asongan yang datang itu. Jadi harus melibatkan berbagai pihak, juga membutuhkan waktu yang lama supaya tidak terjadi menyelesaikan konflik, timbul konflik yang baru, supaya tidak seperti itu. Betul. Begitu Pak Iwan. Ya Bu. Okay. Terima kasih buat waktu yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih buat jawaban-jawaban bagi saya, untuk saya semakin mengerti bahwa dilema etika itu kalau dipelajari kayak mudah, tapi penyelesaiannya butuh waktu yang lama dan butuh Iya, sama-sama Pak Yohanes. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bu. Saya akhiri Bu ya. Video call. Terima kasih buat waktunya. Maaf Bu. Selamat Ibu. Selama ini Ibu Eka bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ini dilema etika nih, yang ini bujukan moral. Bu Eka itu biasanya taunya dari mana Bu? Kalau kebanyakan saya itu dari anak-anak ya. Iya. Anak-anak. Dari anak-anak itu dilema etika itu dari anak-anak. Biasanya saya itu ada anak yang satu umpamanya gini. Saya itu kebanyakan kan gini, takut mengganggu perasaannya gitu loh. Ya. Aku ketika anak-anak itu ganggu itu, saya ambil keputusan yang saya umpamanya bukan membela sih ya. Saya taunya anak yang satu tadi itu taunya saya itu salah. Ternyata anak yang satunya kata temannya, "Loh Bu, yang salah yang ini." Padahal saya sudah ngomong ke anak yang satunya ini, gitu. Nah, itu dilema, menurut saya itu yang menjadi dilema. Waduh, aku ternyata mengambil keputusan untuk marahi anak yang satu ini keliru. Ternyata anak yang satunya tadi yang salah itu, gitu. Biasanya gitu. Jadi setelah saya
tahu itu yang anak yang satunya saya kasih tahu, terus saya bilangi ke anak yang satunya tadi, terus gini. Akhirnya anak dua itu saya kumpulkan. Ya. Bu guru minta maaf ya, karena yang Bu guru tahu Mas ini tadi yang salah, karena itu ternyata Mas satunya itu yang salah. Karena sama-sama kayak balas dendam gitu loh. Jadi biasanya anak kecil kan gitu. Ya. Satunya dijewet ya harus ikut jewet gitu. Padahal yang satunya yang salah duluan gitu. Akhirnya anak dua itu saya relay, terus saya damaikan dengan cara saya yang minta maaf karena saya yang tidak tahu. Jadi anak yang satunya itu saya kasih tahu. Terus yang satunya juga gitu, Bu guru minta maaf karena Bu guru tadi tidak tahu. Yang satunya makanya kalau sama teman jangan saling balas dendam. Saya biasanya gitu untuk dilema itu. Jadi dilema kalau itu ya tentang apa tadi, moral. Ya, yang bujukan moral. Dilema apa tadi Mas Pak? Bujukan moral, yang bujukan moral. Bujukan moral. Iya. Kalau bujukan moral ini kayak apa ya? Bujukan moral ini Contoh. Ya. Kalau tadi sih contoh dari saya, contohnya misalnya ada uang nih urunan wali murid, contohnya nih ada urunan uang wali murid untuk membeli sesuatu harganya itu misalnya 1 juta. Ternyata ada sisa nih, ketika beli kita cuma beli 700, ada sisa 300, terus ada salah satu teman kita ngomong, yang 300 ini yuk dipakai makan-makan aja yuk gitu. Nah, jadi contohnya kayak gitu. Gini. Pernah nggak mengalami hal itu, Bu? Kalau yang saya tahu ya Pak ya, Ya. kalau masa itu saya belum pernah ya, kalau bujukan moral tentang itu belum pernah. Maksudnya kalau ada sisa untuk yang bersenang-senang itu belum pernah memang. Jadi Ya. gini, umpamanya kayak kemarin itu di Paguyuban itu kita kan mau bikin baju tari, kita bikin sendiri. Maksudnya itu untuk inventaris juga, tapi saya kerjasama sama Paguyuban. Ya. Nah terus kan kita anggarkan itu 1 juta. Kita anggarkan 1 juta, ternyata setelah Paguyuban itu beli kainnya untuk aksesoris untuk apa, ada sisa itu 200.000. Terus gini, ini gimana Bu? Karena jenengan yang pergi beli apa kain-kainnya itu masa ndak tak kasih untuk ongkos transport ya gitu ke orang yang beli kain-kainnya tadi. Terus ternyata wes nggak usah Bu, untuk sekolahan saja. Ya. Ada sisa yang itu akhirnya saya kembalikan lagi. Ya udah kalau gitu dimasukkan ke kas saja ya, gitu sih. Lebih ke seringnya ke situ kita. Jadi kalau untuk yang berfoya-foya mungkin karena di TK ya Pak ya. Tipis dananya tipis. Jadi nggak pernah lebih berhati-hati ya. Nggak pernah mengalami bujukan moral ya? Ya. Nggak pernah mengalami bujukan moral. Enggak, maksudnya kalau itu biasanya saya limpah atau ke guru juga gitu. Jadi saya nggak pernah, wes nggak usah wes puji. Jadi kita meminimalis itu dengan menabung lagi, dimasukkan di kas lagi gitu. Iya. Untuk keperluan yang lain. Jadi enggak ada berfoya. Gini Bu Eka, Ya. ketika Bu Eka harus ngambil keputusan nih sebagai kepala sekolah, Bu Eka harus mengambil keputusan di sekolahnya Bu Eka, terutama ada kasus-kasus yang dilema etika seperti waktu Bu Eka menghadapi 2 siswanya tadi. Ini sama-sama mengandung nilai kebaikan. Yang satu ini baik, misalnya kalau saya membela yang ini karena saya sayang nih sama yang si A. Sementara kalau saya hanya bela si A saja kan berarti saya nggak adil sama si B. Itu Bu Eka kalau mengambil keputusan bagaimana Bu? Ya itu saya anak 2 itu yang saya
Jadi saya ajak omong-omongan gitu. Oh, nah, Ya. membicarakan hal secara sama-sama gitu ya Bu ya? Ya, dibicarakan sangat lebih banyak ke situ. Kalau di TK sih gitu, lebih banyak itu. Jadi siapa ada dua anak yang itu biasanya kan kalau pas bareng-bareng ada yang gini, oh, ini Bu, yang ini Bu. Akhirnya yang ada yang tahu atau wali murid yang tahu gitu, oh tadi dulu Bu gini. Makanya anak dua itu saya panggil gitu, saya omongin baik-baik. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf ke anak. Kalau anak kecil kan gitu ya. Iya, Bu. Kalau memang kita yang keliru kan kita juga harus minta maaf. Takutnya anaknya itu benci ke kita, makanya jadi gitu. Jadi terus masnya yang tadi itu menurut saya itu sudah benar, ternyata yang satunya yang benar itu sama-sama saya itu. Saya panggil, saya omongi baik-baik gitu. Kalau misalnya ini Bu, itu tadi kan dilema etika yang ke siswa gitu. Ibu pernah nggak ngalami dilema etika dengan sesama guru atau dengan anak buahnya Ibu Eka misalnya? Kalau itu ada sih, tapi lebih ke apa ya? Ke masalah pribadi sih. Jadi saya nggak bisa itu. Ya nggak apa-apa Bu. Jangan diceritakan kalau masalah pribadi Bu. Anggap aja. Gini kan ancaman sifat yang guru yang satunya nggak sama dengan yang satunya. Betul. Nah terus kan saya nggak mungkin itu. Jadi saya ambil tengahnya, wes pokoknya biasanya yang satu itu begini, satu begini. Saya ambil keputusannya begini. Pokoknya guru jangan sampai ojo sampai anak-anaknya kelentran gitu. Jadi yang masalah yang seperti itu umpamanya ada yang situ males, saya itu kan pokoknya jam segini harus begini, jam segini harus begini gitu. Iya. Kalau saya lebih sungkan kalau langsung ngasih tahu gimana gitu, lebih sungkan. Iya Bu. Kan ya kita ya. Tantangannya nih, pokoknya ya Bu. ambil tengahnya gitu. Ambil tengahnya nggak ya, ambil jalan tengahnya. Tanpa harus guru ini tahu, guru yang sininya tahu. Jadi saya sendiri yang tahu. Saya ambil tengahnya. Oh iki harus posisinya tak ginikan. Yang ini posisinya tak ginikan. Ada satu guru yang harus dikasih tahu terus. Ada satu guru yang dikasih tahu sekali wis bisa ngikuti gitu. Jadi ambil tengah-tengahnya. Nah tantangannya Bu, tantangannya ketika Ibu ngambil tengah-tengahnya gitu tadi, dalam mengambil keputusan kalau ada tengah-tengah apa Bu? Tantangannya itu saya sendiri biasanya yang kewalahan juga sih. Maksudnya gini, kalau kan kita sudah sama-sama dewasa ya. Kalau guru sudah tidak bisa dikasih tahu, bisa dikasih tahu sekali tapi tidak bisa dijalankan, atau yang satunya itu masih tetap seperti itu, saya melaksanakannya sendiri dengan memberi contoh saya sendiri. Umpamanya datangnya siang terus, saya berusaha datangnya pagi terus ada anak yang bagaimana, umpamanya murid yang bagaimana tidak cepat-cepat dia nggak cepat tanggap, saya yang harus ngasih contoh gitu. Oh begitu. Biasanya seperti itu, tanpa saya harus ngomong kebanyakan, ngomong gini-gini takutnya malah dikatakan ceriwis. Iya Bu. Iya Anceni. Bu, kalau ada dilema etika yang seperti Ibu hadapi tadi, biasanya Ibu itu dalam penyelesaiannya, dalam mengambil keputusan itu ada jadwal tertentu atau biasanya wes pokoknya ini langsung dimarekno ae? Enggak sih, biasanya saya analisa dulu dalam 1 bulan atau 2 bulan. Kok ini seperti ini, sekali 2 kali, oh bisa menjalani. Sampai 3 kali, biasanya dia tak catat. Terus pas waktu 2 bulan sekali biasanya saya ada itu. 2 bulan sekali biasanya saya ada ngomong-ngomong gitu tanpa harus tanpa harus ada maksudnya menyinggung perasaan dia gitu. Iya. Tanpa harus. Contohnya gini, mulai sekarang ini seperti ini. Dari dari yang saya lihat bulan-bulan kemarin, cuman begitu saja sih. Kalau saya lebih pada itu. Iya.
adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Biasanya ada masukan dari wali murid. Oh, masukan wali murid. Komite itu ada ya, Bu ya? Ya, ada dari paguyuban, ya wali murid lah, yang banyak kan wali murid. Ada yang wali murid itu yang memang dekat ya sama saya gitu, terus ya masih saudara lah. Terus itu saya tanya gimana ini seharusnya, ya wis ngene ae. Tapi saya itu takut menyinggung, ya wis dibuat begini saja gitu. Biasanya itu baru saya sampaikan gitu. Iya, Bu. Dari semua yang Ibu sampaikan, baik itu ada masalah dilema etika dengan siswa, antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, apa pembelajaran yang kira-kira Ibu bisa petik dan bisa bagikan ke saya nih untuk mengambil keputusan dilema etika? Mungkin saya harus lebih bisa bersabar. Melatih kesabaran itu yang penting. Ya. Kesabaran, keikhlasan, karena apa itu ya? Urusannya sama hati ya. Kalau menurut saya gitu, sama hati. Jadi lebih ke sabar sama ikhlas gitu saja. Kalau saya sih, kalau saya seperti itu. Sabar dan itu, ikhlas. Iya. Sama tadi ya, Bu, ngobrol sama wali murid, sama komite tadi ya. Iya. Itu. Iya. Iya, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih buat waktunya yang Ibu sisihkan di sela-sela istirahat. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nggih.